Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Abdul Latif. Di sini saya akan menghitung nilai kalori per harian yang saya masukkan ke dalam tubuh saya. Dan saya akan membandingkan dengan pertemuan kemarin berapa energi yang saya lakukan. Lah, kita mulai dalam pagi hari terlebih dahulu. Di pagi hari saya sering makan nasi, 3/4 nasi, tahu dan 1 butir ayam. Terus kita hitung berapa sih nilai karbohidrat, protein, lemak yang terkandung di dalam nasi. Baik, yang pertama kita cari dulu URT nasi itu berapa. URT nasi ternyata 100 gram. Kemudian karbohidrat, nah ini adalah BDD ya. BDD dalam rumus sudah dicantumkan. BDD nya 100 kali per 100 dikali 100 per 100 dikali segini. Dan hasilnya adalah karbohidrat yang terkandung di dalam nasi yaitu 315,6 kalori. Mari kita hitung lemak. Lemak ini rumusnya teman-teman bisa lihat. Nah, dikali 0,7 dikali 9 maka hasilnya 6,3 kalori. Terus kemudian protein. Proteinnya itu sebesar 27,2 kalori. Jadi kalori yang terkandung dalam nasi di dalam 2/4 nasi, 3/4 nasi, mohon maaf, yaitu 349,1 kalori. Terus kemudian kita hitung tahu, rumusnya seperti yang tadi, cuman kita mengganti apa saja yang perlu diganti, contohnya seperti URT dan ininya. Nah, karbohidrat yang terkandung di dalam tahu adalah 6,4 kalori. Lemak yang terkandung di dalam tahu adalah 41,4 kalori. Protein yang terkandung di dalam tahu adalah 31,2 kalori. Jadi, kalori yang terkandung di dalam tahu yaitu antara penggabungan antara karbohidrat dan lemak yaitu 79 kalori. Kemudian kita hitung telur. Telur URT-nya 55 gram. Rumusnya sama, cara menghitung karbohidrat seperti ini. Dan didapatlah di dalam telur mendapatkan 1,386 kalori. Lemaknya 51,2 kalori. Protein 25,3 kalori. Jadi hasil kalori yang terkandung di dalam telur penggabungan antara karbohidrat, lemak dan protein adalah 77,8 kalori. Jadi total kalori yang saya dapatkan di pagi hari yaitu antara penggabungan antara nasi, tahu, dan telur yaitu sebesar 505,9 kalori. Dan itulah kalori yang saya dapatkan di pagi hari. Kemudian kita pindah ke jam makan siang. Saya makan siang biasanya makan nasi, ayam, sama buahnya itu yaitu mangga. Nah, kita hitung lemak yang terkandung di dalam nasi, lemak, protein dan karbohidrat yang terkandung di dalam nasi yaitu seperti yang tadi sudah kita analisis, sudah kita hitung, yaitu sebesar 349,1 kalori. Nah, terus kemudian ayam, satu potong ayam berapa sih URT-nya? URT-nya itu sebesar 40 gram. Kemudian kita hitung karbohidrat, lemak dan protein. Didapatlah karbohidrat di dalam satu potong ayam itu 0. Kemudian lemaknya menghasilkan 5,2 kalori. Protein menghasilkan 16,8 kalori. Jadi di dalam satu potong ayam kita akan mendapatkan 69 kalori penggabungan antara karbohidrat, lemak dan protein yang terkandung di dalam ayam. Kemudian kita hitung mangga. Berapa sih karbohidrat, lemak dan protein di dalam mangga? Mangga memiliki URT 90 gram. Karbohidrat yang didapatkan dari lemak adalah 26,2 kalori. Lemak yang didapatkan dari mangga adalah 1,05 kalori. Protein yang didapatkan di dalam lemak adalah 1,6 kalori. Jadi kalori yang didapatkan di dalam mangga adalah 28,8 kalori. Jadi total kalori yang saya dapatkan pada makan siang saya penggabungan antara nasi, satu potong ayam dan mangga yaitu sebesar 405,9
46,8 kalori. Terus kita lanjut pada makan malam. Saya malam biasanya makan nasi, kangkung sama pisang. Nasi sudah kita hitung dari tadi, yaitu mendapatkan kalori 349,1 kalori. Kemudian kangkung. Dalam kangkung memiliki URT 50. Jadi dalam kangkung seperti ini, bisa lihat, Anda lihat rumusnya. Kangkung memiliki 7,56 kalori. Lemak kangkung memiliki karbohidrat yang terdapat di dalam kangkung yaitu 7,56 kalori. Lemak yang terkandung di dalam kangkung yaitu 0,9 kalori. Protein yang terkandung di dalam kangkung adalah 4,2 kalori. Jadi total kalori yang terdapat di dalam kangkung adalah 12,66 kalori. Kemudian kita hitung pisang. Pisang memiliki URT 500 gram. Karbohidrat yang terdapat di dalam pisang adalah 38,7 kalori. Lemak yang terkandung di dalam pisang Ambon adalah 0,6. Dan protein yang terkandung di dalam Ambon yaitu 1,6. Jadi kalori yang terdapat di dalam Jadi kalori yang terdapat di dalam pisang Ambon yaitu 41,1 kalori. Jadi pada malam hari saya mendapatkan total kalori sebesar 402,86 kalori. Selanjutnya mari kita hitung antara pengeluaran energi harian saya dengan kalori yang saya masukkan. Mari kita hitung kembali, mengingat kembali energi harian yang saya dapatkan, energi yang saya keluarkan dalam setiap minggunya. Ini seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, sudah perlu dijelaskan lagi, yaitu energi yang saya keluarkan, energi harian yang saya keluarkan itu sebesar 3.457 kalori. Kemudian berapa sih pemasukan kalori yang saya masukkan ke dalam tubuh saya antara pagi, siang, dan malam? Tinggal tambahkan saja yang menghasilkan energi kalori yang saya masukkan ke dalam tubuh saya perharinya adalah 1.355,6 kalori. Perbandingan antara makanan dan aktivitas fisik, yaitu energi harian saya yang sebesar 3.457 dibanding dengan pemasukan kalori yaitu 1.556. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah jadi pengeluaran energi saya lebih banyak daripada pemasukan kalori yang saya masukkan ke dalam tubuh saya. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya, banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.